di mana film ini tidak hanya akan menambah nafsu makan Anda, tetapi juga akan menambah kecerdasan Anda sebanyak 0,0007% karena sang tokoh antagonisnya adalah seseorang yang sangat jenius yang bisa merancang sebuah jebakan yang sangat-sangat mematikan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetris, konversi serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru pulang dari hajatan, yang setibanya mereka di dalam rumah, terdapat sebuah kotak misterius dengan secari kertas bertuliskan untuk koleksi, yang ketika si suami mulai membukanya, tiba-tiba dan kisah akan berfokus pada seorang tukang reparasi bernama Arkin yang kebetulan sedang memperbaiki sebuah rumah besar milik seorang pria bernama, kita panggil saja si Om. Beliau adalah seorang pengusaha batu permata sekaligus orang baik yang tampak respect terhadap semua profesi, termasuk mengapresiasi kerja keras Arkin yang hanya seorang tukang reparasi biasa. Saat Arkin sedang sibuk memperbaiki pintu yang seset, ia tak sengaja melihat foto keluarga si Om yang ternyata sudah punya istri dan 2 orang putri. Sampai akhirnya Arkin bertemu langsung dengan anak bungsu si Om yang bernama, kita panggil saja si bocah cilik atau si adik, yang mengajak Arkin bermain minum teh di kamarnya. Very good, sir. This isn't my room. Saat si Om muncul, Arkin pun meminta maaf karena telah lancang berinteraksi langsung dengan anak bungsunya, di mana Arkin hanya teringat dengan putri kecilnya yang hampir seumuran dengan si adik dan hanya bermain sebentar untuk sekedar menyenangkannya. I have one about her age. Well, thanks. Arkin kembali bekerja dan tak sengaja menemukan sayang kook atau sarang tawon yang dapat membahayakan penghuni rumah ini, yang karena kebetulan di sana ada para petugas pembasmi hama dan serangga. Arkin pun meminta salah satu petugas untuk membereskan sarang tawon tersebut. Selesai bekerja, Arkin pun ngudu di mobilnya tepat saat muncul anak tertua si Om yang bernama, kita panggil saja si Kakak, yang dari salewat saja kita bisa langsung menebak jika si Kakak adalah tipikal gadis baong yang sering melawan orang tuanya. Di mana hal itu langsung terbukti ketika si Kakak masuk ke kamarnya melalui jendela dan sempat bersih tegang dengan ibunya sendiri perihal rencana mereka yang akan liburan selama beberapa hari, sedangkan si Kakak sendiri malas untuk pergi bersama-sama karena punya pacar yang dianggap lebih penting dari keluarganya. I'm not going on a family vacation with you. Kembali ke Arkin yang sedang bersiap-siap pulang, di mana si Om memberikan upah kerjanya minggu ini dan ada sedikit bonus katanya untuk putri kecilnya, sehingga Arkin yang tidak enak pun sempat menolak pemberian bonus tersebut, tapi karena si Om memaksa, ya boleh juga. Singkat cerita, malam pun poek. Arkin terlihat mendatangi sebuah tempat bowling yang merupakan tempat kerja istrinya, yang di situ ada putri kecilnya yang sedang duduk menunggu ibunya selesai bekerja, yang dengan upahnya yang pas-pasan, Arkin masih tetap membelikannya sebuah boneka sebagai hadiah untuk menyenangkannya. Berbeda dengan anaknya, istri Arkin tiba-tiba datang dengan raut wajah cemberut dan tampak gerengseng, yang rupa-rupanya si istri sedang terlilit hutang yang membuatnya sering didatangi oleh para debt collector, yang karena gajinya sama pas-pasannya dengan si Arkin, si istri pun meminta semua upah Arkin yang ia dapat hari ini untuk melunasi hutangnya tersebut. Setelah menghitung uangnya, si istri masih saja gerengseng setelah melihat bahwa uang tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya, sementara rentenir meminta agar hutangnya dilunasi hari ini juga, dan jikalau Arkin tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, maka si istri mengancam akan pulang ke rumah ibunya membawa serta putri kesayangan mereka. Tak ingin istri dan anaknya minggat dari rumah, Arkin sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab pun menyanggupi permintaan sang istri yang berhutang gara-gara kecanduan belanja online, COD lagi. Sehingga ia pun langsung memutar otak untuk bagaimana caranya mendapat uang dengan cepat.
Dikira akan daftar di salah satu aplikasi pinjaman online, Arkin mendatangi seorang bos rampok yang terkenal di kotanya, di mana Arkin sendiri merupakan mantan perampok ecek-ecek yang saat ini sudah bertobat. Namun karena terdesak, Arkin terpaksa akan melakukan hal itu lagi demi untuk mempertahankan istri dan anaknya. Tujuan Arkin mendatangi si bos adalah untuk meminjam alat-alat khusus yang biasa dipakai untuk mencuri atau merampok. Di mana Arkin menjelaskan bahwa rumah yang akan ia rampok adalah milik seorang pengusaha batu permata yang tiada lain adalah si Om yang ia temui tadi siang. Selain menyediakan peralatan yang dibutuhkan, si bos juga menjadi pengepul barang-barang hasil rampokan atau curian yang karena merasa punya peran penting di dunia kriminal, si bos meminta persenan sebanyak 60%, sementara 40% lagi untuk Arkin yang akan beraksi sendirian. Sempat tak redo, Arkin tidak punya banyak waktu untuk tawar-menawar sehingga ia pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut dan akan beraksi malam itu juga. Setibanya di kawasan dekat rumah si Om, Arkin yang sudah berpakaian rampok pun langsung berjalan mendekati rumah tersebut, tetapi ya, nyaris saja Arkin digigit oleh seekor gogok yang entah punya siapa, di mana Arkin tidak memperdulikannya dan langsung membobol pintu masuk rumah target tersebut. Perlahan tapi pasti Arkin pun naik tangga menuju kamar tidur si Om, tempat berangkasnya disimpan di balik kaca cermin yang dengan peralatan khusus milik si bos. Arkin pun mulai menyalakannya untuk bisa membuka kunci berangkas tersebut dan tak lama Arkin pun dikejutkan oleh suara langkah kaki seseorang yang masuk ke dalam rumah. Besar kemungkinan itu adalah si Om dan keluarga yang mungkin tidak jadi berangkat liburan, sehingga Arkin pun dengan cepat mencari tempat sembunyi tepat saat orang itu masuk ke dalam kamar. Dan ya, itu ternyata bukanlah si Om atau anggota keluarga lain, melainkan seorang pria asing bertopeng yang entah apa maksud dan tujuannya. Apakah rampok sama seperti Arkin atau orang asing yang salah masuk rumah? Entahlah, yang pasti Arkin tidak boleh sampai ketahuan dan memutuskan untuk keluar melalui jalan belakang yang pintunya terkunci oleh beberapa lubang kunci yang mustahil dapat dibuka dengan cepat. Tepat saat si pria misterius itu masuk ruang bawah tanah, Arkin yang teringat dengan istri dan anaknya pun akhirnya membatalkan niat pulangnya dan nekat melanjutkan pencuriannya dengan naik kembali ke kamar atas. Aksinya kembali terhenti saat Arkin mendengar suara dari dalam saluran udara yang ternyata itu adalah si Om yang sudah dalam kondisi luka-luka. Entah apa yang sudah terjadi kepadanya, si Om sempat menuduh Arkin ikut terlibat dalam hal ini yang tepat saat ia mengambil tongkat golf, tiba-tiba entah siapa jenius yang sudah merancang jebakan tersebut, Arkin yang menyadari dirinya berada di waktu dan tempat yang salah pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus keluar dari rumah ini. Sempat akan menghubungi 911, Arkin justru harus terluka di bagian telinga setelah telepon tersebut dipasangi semacam jarum tajam. Bahkan tangan kanannya harus terluka parah setelah terjepit oleh jebakan yang dipasang di jendela. Dan lagi, Arkin nyaris terkena jebakan lain berupa kawat yang dibentangkan dengan beberapa paku tajam besar yang terpasang di dinding, di mana Arkin kembali terlibat kucing-kucingan dengan si pria bertopeng yang sebenarnya masih tidak sadar dengan keberadaan Arkin di rumah ini.
Tepat saat si pria bertopeng sedang sibuk di salah satu kamar, Arkin memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk kembali ke ruang tengah dan menemukan lampu gantung yang sudah dipasangi dengan pisau. Entah apa yang sedang pria bertopeng itu lakukan, Arkin benar-benar ingin secepatnya pergi dari rumah ini, namun lagi-lagi terdapat banyak sekali jebakan tersembunyi yang jika saja Arkin tidak teliti dan tidak waspada, maka tamatlah riwayatnya. Dan sungguh luar biasa sekali effort yang dilakukan oleh si pria bertopeng yang totalitas dalam memasang banyak jebakan di setiap sudut rumah sampai-sampai membuat Arkin tidak bisa bergerak leluasa. Di mana saat si pria bertopeng sedang berada di lantai atas, Arkin dengan cepat masuk ke ruang bawah tanah berharap ada jalan keluar di tempat tersebut. Dan ya, alih-alih menemukan jalan keluar, Arkin justru malah menemukan si Om yang sedang terikat dengan kondisi yang semakin mengenaskan. Arkin langsung menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat pada apa yang menimpa si Om saat ini. Dan alhamdulillahnya si Om sekarang mau mengerti dan percaya perkataan Arkin, bahkan memberitahu kode berangkas rahasianya agar Arkin bisa mengambil pistol yang si Om simpan di dalam sana. You got a gun? Sebelum naik ke atas, Arkin pun menemui si tante yang juga sudah dalam kondisi terikat di dalam bathtub, di mana si tante meminta tolong Arkin untuk memastikan keselamatan anak bungsunya, yaitu si bocah cilik atau si adik. Namun untuk bisa naik ke atas, Arkin butuh pengalih perhatian, sehingga mau tidak mau si tante harus berteriak sekencang mungkin agar si pria bertopeng turun ke bawah sini. Tepat saat si pria bertopeng sedang menyiksa Om dan Tante, Arkin dengan cepat membuka berangkasnya sesuai kode yang diberikan tadi. Dan tak hanya pistol saja, Arkin juga menemukan sebongkah batu permata yang menjadi tujuannya datang ke sini. Pada titik ini, Arkin bisa saja langsung pergi dengan fokus mencari jalan keluar tanpa memperdulikan keluarga si Om. Namun, karena sudah berjanji untuk menyelamatkan mereka dan ada anak kecil juga di situ, Arkin tidak bisa begitu saja pergi karena masih punya hati nurani. Masalah pun kembali timbul saat Arkin tidak dapat menemukan peluru untuk pistol tersebut, di mana ia justru malah mendengar suara dari dalam lemari yang kemungkinan besar itu adalah si adik. Yang tepat saat Arkin mencoba membukanya, tiba-tiba ya, itu adalah si suami yang sempat kita lihat di awal film yang ternyata dijadikan umpan untuk menjebak si Om dan keluarganya. Disinilah akhirnya terkuak bahwa pria bertopeng tersebut merupakan tukang koleksi alias The Collector. Bukan mengkoleksi mainan, baju atau sepatu, melainkan mengkoleksi manusia sesuai dengan kriterianya dan akan menghabisi orang lain yang tidak ia inginkan. Tak lama Arkin pun mendengar suara si Om yang berteriak kesakitan, sehingga daripada dirinya ketahuan, Arkin memasukkan kembali pria itu ke dalam kotak dan akan berkeliling untuk mencari keberadaan si bocah cilik. Dan ya, Arkin lagi-lagi harus terkena jebakan saat lantai di kamar yang ia masuki sudah dipenuhi oleh cairan kimia yang dapat membakar semua benda. Yang karena sepatunya keburu nempel dan terbakar, Arkin tidak memiliki pilihan lain kecuali menutupinya dengan buku dan juga sempat menyelamatkan seekor kucing yang sudah lebih dulu terjebak, namun tetap saja maut saat terkena jebakan di jendela. Tepat saat The Collector memasuki kamar tersebut, ia tidak menemukan siapa-siapa kecuali seekor kucing yang maut di jendela, serta beberapa buku yang tergeletak di atas lantai cairan kimia, tanpa sadar jika Arkin sebenarnya sedang bersembunyi di depan mata, yaitu tiduran di atas kasur dengan ditumpuk oleh beberapa bantal dan guling milik si bocah cilik.
Setelah The Collector pergi, Arkin pun dengan cepat kembali ke basement untuk menyelamatkan Om dan Tante. Namun malang nian nasib si Om yang sudah keburu maut dengan kondisi digantung terbalik dan sungguh menggelehkan sekali jeroannya yang sampai keluar-keluar dan pastinya akan menyebabkan menjadi dolar kuning. Sementara Tante ditemukan masih hidup dan masih sempat Arkin selamatkan. Ketika sedang mengendap-endap itulah selalu saja ada momen membanggongkan ketika si Tante berteriak histeris saat melihat kondisi suaminya, di mana ia malah lari ke lantai atas sampai akhirnya si Tante pun pingsan setelah dihantam oleh The Collector. Sementara Arkin sembunyi di kolong meja dan tidak sampai ketahuan. Sempat deg-degan karena The Collector seolah mendekatinya. Ternyata ia hanya mengambil seekor lancah untuk dibebaskan ke dunia luar. Saat The Collector sedang mengurus jasad si Tante, Arkin dengan cepat naik ke atas untuk mencari jalan keluar tepat saat si kakak baru pulang sehabis kencan dengan pacarnya. Yang karena mengira keluarganya sudah pergi liburan, si kakak pun mengajak pacarnya masuk ke dalam rumah untuk lebih memaksimalkan kegiatan pacaran mereka. Si kakak gagal membuka pintu depan setelah The Collector memasang jebakan berupa lampu gantung berpisau yang memang hanya bisa dibuka dari dalam. Di mana The Collector yang menyadari kedatangan mereka berdua pun dengan cepat membuka kunci pintu belakang agar mereka berdua bisa masuk ke dalam rumah. Tepat saat si kakak dan pacarnya sedang begituan, The Collector pun menunjukkan bebenguknya yang membuat mereka berdua terkejut bukan kepalang. Yang tanpa banyak buang waktu, The Collector langsung mendorong si pacar jatuh ke salah satu ruangan yang sudah dipenuhi oleh jebakan beruang. Arkin hanya bisa menyaksikan kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa, di mana The Collector langsung menyeret si kakak untuk diikat di tangga menggunakan kawat tajam. Namun saat akan mengeksekusinya, suara alarm tiba-tiba berbunyi yang membuat The Collector terganggu dan segera naik ke atas untuk mematikannya. Tak lama setelah The Collector naik, Arkin pun muncul untuk menyelamatkannya. Namun si kakak malah mencurigai Arkin sebagai The Collector yang pura-pura naik ke atas dan membuka topengnya. Sehingga alih-alih kabur bersama, si kakak yang ketakutan pun malah mengambil sebuah gunting yang sudah dibesaki jebakan maut dan... Setelah tak ada lagi yang bisa diselamatkan dan batu permata yang menjadi tujuannya sudah ada di tangan, Arkin pun memutuskan untuk benar-benar akan keluar dari rumah ini dengan cara naik ke lantai atas dan kabur melalui jendela. Dan lagi pelarian Arkin kembali tertahan setelah melihat si adik alias si bocah cilik menggupainya dari jendela salah satu kamar. Sehingga Arkin yang tidak tega pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan bocah tersebut. Tepat di saat bersamaan, The Collector akhirnya memergoki si bocah dan mencoba untuk menangkapnya tepat saat Arkin sudah masuk ke dalam dan berhasil menghantam The Collector hingga terjungkal. Gara-gara si bocah, The Collector pun akhirnya menyadari keberadaan Arkin di rumah ini. Sehingga karena sudah kepalang ketahuan, Arkin mau tidak mau harus memberikan perlawanan dengan akan menyetrumnya menggunakan air akuarium dan TV yang masih tercolok ke listrik. Dan The Collector nampaknya tidak mudah untuk diwaduli dengan mendorong tubuh si suami untuk dijadikan tumbal, di mana Arkin dengan cepat menggendong si bocah ke kamar mandi tepat saat kail jebakan menusuk wajahnya. Karena prioritasnya adalah keselamatan si bocah, Arkin pun memasukkannya ke dalam saluran pembuangan baju kotor yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah, di mana Arkin sendiri harus pasrah saat The Collector berhasil masuk ke sana dan dapat dengan mudah menjatuhkannya. Sadar-sadar Arkin sudah dalam kondisi terikat dengan The Collector yang bermaksud menghabisinya secara perlahan dan menyakitkan. Yang karena menyadari si bocah sedang sembunyi di kolong meja, Arkin pun mencoba membuat pengalihan dengan cara teriak-teriak dan menghinanya sebagai psikopat goreng patut yang tidak berani menampakkan wajah aslinya seperti saya.
Tak terima harga dirinya diinjak-injak, The Collector pun menggunakan beberapa ekor kecoa Galapagos untuk menyakiti perut Arkin. Namun tiba-tiba muncullah sebuah mobil polisi yang datang setelah telepon si kakak terjatuh dan tak sengaja menghubungi 911. Tak ingin polisi ikut campur dalam masalahnya, The Collector pun menemui beliau secara langsung dan menggunakan anjing galak peliharaannya untuk menghabisi bapak polisi tersebut. Arkin kembali dapat memanfaatkan setiap momen yang ada dengan sangat baik ketika ia berhasil melepaskan diri dari beberapa kail yang mengait kulitnya, yang karena The Collector menyadarinya, Arkin pun dengan cepat naik ke saluran baju kotor dan akan menarik si bocah menggunakan sebuah korden. Sadar bahwa ini belum berakhir, Arkin pun memutar otak untuk menghadapi anjing galak The Collector, di mana ia menggunakan sebuah ember yang diisi dengan kertas yang dibakar dan menggunakannya sebagai senjata untuk menghadapi anjing galak tersebut. Selesai dengan si Gogog, kini Arkin harus menghadapi The Collector yang membawa senjata api. Namun dengan tekad kuat dan cicilan sok pipe yang belum lunas, ia pun mampu memimpin pertarungan dan berhasil menjatuhkan The Collector dengan cukup mudah. Dengan cepat Arkin mengambil kunci pintu yang terjatuh dan segera membuka satu persatu lubang kuncinya, tetapi The Collector sudah keburu bangkit lagi sehingga tak ada pilihan lagi bagi Arkin selain harus menghabisinya untuk selamanya dengan cara menggunakan jebakan yang The Collector buat sendiri agar mati dengan istilah senjata makan tuan. Sambil menggendong si bocah, Arkin pun berlari ke tengah jalan tepat saat rombongan polisi telat datang dan... Pada akhirnya Arkin berhasil menyelamatkan si bocah, termasuk berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, yaitu batu permata yang akan ia jual untuk demi keselamatan istri dan anaknya, yang tepat saat ia dibawa duluan menggunakan mobil ambulans. Tiba-tiba... Seperti biasa, sang psikopat selalu saja sulit mati dan berhasil menangkap kembali Arkin, di mana Anda semua mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa sosok The Collector adalah sang petugas pembasmi hama dan serangga yang sempat mengacungkan jempolnya kepada Arkin di adegan awal film. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Seru nggak filmnya teman-teman? Lanjutin nggak teman-teman yang keduanya atau udah aja? Pesan bisa kita ambil dari film ini adalah iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Pelak Racing Abraham Lincoln.